Kalimat psikologi biasanya identik dengan gangguan jiwa, kesehatan mental, dan orang-orang yang sedang bermasalah dalam kehidupannya. Namun pernahkah kalian memahami bahwa ilmu psikologi bukan hanya mengobati penyakit kejiwaan, namun juga memberikan wawasan kepada orang yang sehat mental agar semakin bahagia dan produktif. Ilmu psikologi inilah yang disebut dengan psikologi positif. Perkenalkan, nama saya Lailia Mafluha, panggil saja saya Leli. Yang saat video ini dibuat, saya sedang kuliah di jurusan psikologi. Pada video ini, izinkan saya memberikan beberapa jawaban terkait pertanyaan yang ada hubungannya dengan psikologi positif. Baik, yang pertama adalah apa sih yang Anda ketahui tentang psikologi positif? Psikologi positif adalah cabang ilmu psikologi yang memfokuskan diri pada studi tentang kebahagiaan, kesejahteraan subjektif, kekuatan, dan faktor-faktor yang mempromosikan pertumbuhan pribadi. Dalam hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional dalam psikologi yang seringkali fokus pada penyakit mental, disfungsi, dan masalah psikologis. Psikologi positif berupaya memahami dan memperkuat aspek-aspek positif dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita simpulkan, psikologi positif itu bukan cuma buat orang yang sakit saja loh, tapi juga buat mereka yang sehat. Karena itu disebut dengan psikologi positif. Jadi, dalam psikologi positif ini, kita nggak ngomongin mereka yang sedang pesimis, namun ngomongin mereka yang optimis. Kita nggak ngomongin mereka yang trauma, tapi ngomongin mereka yang punya harapan di masa depan. Tidak ngomongin mereka yang dendam, tapi ngomongin orang yang memaafkan atau forgiveness. Jadi intinya yang diomongin adalah sisi positif manusia. Psikologi positif mengajarkan menjadi orang yang percaya bahwa masalah itu tidak permanen, tapi bisa diselesaikan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sih sejarah psikologi positif itu? Baiklah, kita mulai di tahun 1950-an. Pada saat itu, psikolog humanistik seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers mempromosikan konsep aktualisasi diri dan pertumbuhan personal, yang nantinya ini akan menjadi cikal bakal psikologi positif. Nah, kemudian dilanjutkan pada awal abad ke-20, psikologi banyak difokuskan pada penelitian dan pengobatan untuk mengatasi masalah mental dan patologi. Namun, beberapa tokoh seperti William James dan Gordon Allport mulai menyuarakan pentingnya mempelajari kekuatan dan potensi positif manusia. Nah, dari sini mulai masuk kan? Baik, sekarang di tahun 2000, Seligman dan Csikszentmihalyi menerbitkan artikel penting, yaitu Positive Psychology and Introduction dalam jurnal American Psychologist, yang memperkenalkan secara formal bidang psikologi positif kepada komunitas akademis. Dan bisa dikatakan, psikologi positif secara formal boleh berkembang pada akhir abad ke-20, meskipun akar pemikirannya dapat ditelusuri ke beberapa pemikiran sebelumnya. Dari sinilah Martin Seligman, seorang psikolog Amerika Serikat, seringkali dianggap sebagai salah satu pendiri psikologi positif. Lalu sebenarnya siapa sih Martin Seligman ini? Baiklah. Pada tahun 1998, Seligman menjadi Presiden Asosiasi Psikologi Amerika, dan dalam pidatonya ia menyerukan pergeseran fokus dalam psikologi dari pemahaman terhadap penyakit mental ke pemahaman terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan. Martin Seligman adalah psikolog Amerika yang lahir
pada tanggal 12 Agustus 1942 di Albany, New York. Dia dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam bidang psikologi positif. Seligman memperoleh gelar sarjana dalam bidang psikologi dari Princeton University dan gelar doktor dalam bidang psikologi klinis dari University of Pennsylvania. Selama karirnya, Seligman telah berfokus pada studi optimisme, kebahagiaan, kesejahteraan, dan psikologi positif. Dan di tahun 1998, ia diangkat sebagai Presiden APA atau AP, yaitu singkatan dari American Psychological Association, di mana ia memperkenalkan konsep psikologi positif sebagai bidang penelitian yang signifikan dalam ilmu psikologi. Seligman juga dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan terapi perilaku kognitif atau CBT dan teori depresi. Salah satu karya yang terkenal adalah teori learned helplessness yang menyoroti bagaimana seseorang dapat belajar untuk merasa tidak berdaya dalam menghadapi situasi sulit. Dan di tahun 2000-an, Seligman menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan psikologi positif. Dia telah menulis banyak buku yang populer, termasuk Authentic Happiness dan Learned Optimism. Seligman juga telah menjadi profesor di University of Pennsylvania, di mana ia terus melakukan penelitian dan mengajar dalam bidang psikologi positif dan klinis. Sebenarnya apa sih tujuan dari psikologi positif itu? Yang pertama, mempromosikan kesejahteraan. Tujuan utama psikologi positif adalah memahami faktor-faktor yang membuat individu merasa bahagia, memuaskan, dan bermakna dalam hidup mereka. Ini termasuk penelitian tentang emosi positif, kepuasan hidup, dan kualitas hubungan interpersonal. Dalam arti lain, psikologi positif berupaya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kebahagiaan, kepuasan hidup, dan resiliensi dalam menghadapi tantangan hidup. Kebahagiaan di sini bukanlah kebahagiaan yang bersifat hedonis. Ini memang menyenangkan, namun kebahagiaan hedonis ini bukanlah kebahagiaan yang dibutuhkan. Karena kebahagiaan seperti ini tidak akan pernah memuaskan. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup. Psikologi positif memberikan pengetahuan dan alat untuk meningkatkan kualitas hidup individu melalui pemanfaatan kekuatan dan sumber daya internal mereka. Mengembangkan kekuatan dan kebajikan individu. Psikologi positif berfokus pada pengidentifikasi dan pengembangan kekuatan dan kebajikan seperti keberanian, kebijaksanaan, cinta, kerendahan hati, dan integritas yang dapat membantu individu untuk mencapai kesuksesan dan pemenuhan hidup. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membangun resiliensi. Psikologi positif juga tertarik pada pengembangan resiliensi individu, yaitu kemampuan untuk mengatasi tantangan dan ketidakpastian dalam hidup dengan lebih baik. Resiliensi merupakan proses yang dinamis, bukan berasal dari bakat sejak lahir, yang mencakup adaptasi positif dalam konteks situasi sulit, mengandung bahaya dan hambatan yang signifikan dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dengan psikologi positif, maka individu mampu melakukan penyesuaian terhadap berbagai situasi. Tujuan yang keempat yaitu pengembangan kualitas hidup yang optimal. Jadi, tujuan jangka panjang psikologi positif adalah membantu individu mencapai potensi penuh mereka dan mencapai kehidupan yang optimal, baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar. Dalam hal ini, jika kita mengingat teori dari Abraham Maslow, yaitu Hierarchy of Need,
Maka di puncak piramida ada yang disebut dengan aktualisasi diri, yaitu keadaan di mana individu dapat merealisasikan potensi mereka secara penuh dan menjadi apa yang mereka inginkan. Maslow menyebut individu yang mencapai aktualisasi diri ini sebagai self-actualized persons. Karakteristik orang yang teraktualisasi cenderung memiliki penerimaan diri yang baik, spontanitas, fokus pada masalah di luar diri sendiri, kemandirian, apresiasi terhadap kehidupan, dan pengalaman puncak atau peak of experience. Psikologi positif telah membawa kontribusi besar dalam memperkaya pemahaman kita tentang apa itu kebahagiaan, bagaimana kita mencapainya, dan bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Selanjutnya ada pertanyaan terkait psikologi positif, yaitu sebutkan konsep yang ada di dalam psikologi positif. Baik, dalam psikologi positif terdapat beberapa konsep kunci yang digunakan untuk memahami dan mempromosikan kesejahteraan serta pertumbuhan pribadi. Dan berikut ini adalah konsep-konsep tersebut. Yang pertama adalah flourishing atau berkembang. Konsep ini merupakan pilar utama psikologi positif. Flourishing diartikan sebagai keadaan di mana individu hidup dengan baik dan optimal dengan memanfaatkan kekuatan dan potensi mereka secara maksimal untuk mencapai kebahagiaan dan makna hidup. Konsep yang kedua adalah well-being atau kesejahteraan. Well-being mengacu pada keadaan mental dan emosional yang positif, yang ditandai dengan kepuasan hidup, rasa syukur, optimisme, dan kebahagiaan. Psikologi positif bertujuan untuk meningkatkan well-being individu melalui berbagai intervensi. Kemudian konsep yang ketiga adalah karakter strength atau kekuatan karakter. Psikologi positif mengidentifikasi 24 kekuatan karakter yang positif, seperti optimisme, keberanian, kebaikan, dan keadilan. Kekuatan karakter ini merupakan ciri-ciri positif yang dapat membantu individu untuk mencapai well-being dan flourishing. Kemudian konsep yang keempat adalah flow atau aliran. Flow adalah keadaan di mana individu merasa sepenuhnya terserap dalam suatu aktivitas sehingga mereka kehilangan kesadaran diri dan waktu. Flow seringkali dialami saat individu melakukan aktivitas yang menantang dan sesuai dengan minat mereka. Lalu kemudian konsep yang kelima adalah positive emotion atau emosi positif. Emosi positif seperti kebahagiaan, cinta, dan rasa syukur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan fisik individu. Psikologi positif mempelajari bagaimana meningkatkan dan memanfaatkan emosi positif untuk meningkatkan well-being. Lalu konsep yang keenam adalah optimism atau optimisme. Optimisme adalah keyakinan bahwa hal-hal baik akan terjadi di masa depan. Orang yang optimis lebih cenderung untuk mencapai tujuan mereka, lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, dan memiliki well-being yang lebih tinggi. Kemudian konsep yang ketujuh ada resilience atau ketahanan. Ketahanan adalah kemampuan individu untuk bangkit kembali dari kesulitan dan trauma. Orang yang memiliki ketahanan yang tinggi lebih mampu untuk mengatasi stres dan tantangan hidup, dan lebih mungkin untuk mencapai flourishing. Dan konsep yang ke-8, gratitude atau rasa syukur. Rasa syukur adalah perasaan penghargaan atas hal-hal baik dalam hidup. Orang yang bersyukur lebih cenderung untuk merasakan kebahagiaan, kepuasan hidup, dan optimisme. Yang ke-9, mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness adalah praktek memusatkan perhatian pada saat ini tanpa menghakimi. Mindfulness dapat membantu individu untuk mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan meningkatkan well-being.
Dan yang terakhir adalah yang ke-10, positive relationship atau hubungan positif. Memiliki hubungan positif dengan orang lain merupakan salah satu faktor terpenting dalam mencapai well-being. Psikologi positif mempelajari bagaimana membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan sehat. Dan itulah adalah 10 konsep-konsep dalam psikologi positif. Konsep-konsep ini saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, individu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, mencapai flourishing, dan menjalani hidup yang lebih bahagia dan lebih bermakna. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh studi kasus mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan. Baik, di sini saya berikan nama Sarah. Sarah memiliki latar belakang adalah seorang profesional muda yang bekerja di bidang teknologi informasi. Dia telah menghadapi berbagai kesulitan dalam pekerjaannya baru-baru ini, termasuk tekanan dari atasan, jadwal yang padat, dan tantangan teknis yang rumit. Akibatnya, Sarah merasa stres, kehilangan motivasi, dan mulai meragukan kemampuannya. Baik, di sini kita mulai memberikan solusi psikologi positif. Nah, coba kita berikan kebahagiaan dalam rutinitas. Sarah diminta untuk menemukan momen kecil berharga dalam rutinitas sehari-harinya. Ini bisa berupa waktu santai dengan secangkir kopi pagi, berjalan-jalan sebentar di tengah hari, atau menikmati makan siang dengan teman-teman. Selanjutnya, mencoba mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan. Sarah diajak untuk mengidentifikasi kekuatan dan kualitas positif dalam dirinya yang dapat membantu mengatasi tantangan. Misalnya, jika dia menemukan bahwa kekuatannya adalah kreativitas, dia dapat mencari cara-cara inovatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya di tempat kerja. Selanjutnya, menerapkan optimisme. Sarah didorong untuk melihat sisi positif dari setiap situasi, bahkan yang sulit sekalipun. Hal ini dapat membantunya mempertahankan sikap optimis yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan motivasi. Kemudian berlatih gratitude atau rasa syukur. Setiap hari, Sarah diminta untuk mencatat beberapa hal yang dia syukuri dalam jurnal gratitude-nya. Hal ini akan membantunya memperkuat perspektif positifnya dan meningkatkan kesejahteraan emosionalnya. Dan kemudian Sarah mulai menemukan flow. Sarah diarahkan untuk menemukan aktivitas-aktivitas yang memberinya pengalaman, di mana dia dapat sepenuhnya terlibat dan terfokus. Misalnya, dia dapat menyempatkan waktu untuk hobi yang disukainya di luar jam kerja. Hasil yang didapatkan Sarah setelah menerapkan pendekatan psikologi positif dalam hidupnya, Sarah melaporkan perubahan positif dalam kesejahteraan mental dan emosionalnya. Dia merasa lebih mampu mengatasi tantangan di tempat kerja, merasa lebih bahagia dan bersemangat, serta lebih mampu menemukan arti dalam rutinitas sehari-harinya. Dengan menggunakan kekuatan-kekuatannya dan mengadopsi sikap optimis, Sarah berhasil mengubah cara dia menanggapi stres dan kesulitan dalam hidupnya, menciptakan perubahan positif yang signifikan. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di next video. See you.